Halo teman-teman, selamat datang di kelas sejarah Indonesia bersama saya Dida. Nah, di video kita kali ini kita akan masuk ke segmen baru ya, yaitu segmennya bernama Baksos, bahas kumpulan soal-soal sejarah. Nah, di bahasan kumpulan soal-soal sejarah ini kita akan berlatih mengenai soal-soal sejarah yang ada di SBMPTN, di soal SIMAK maupun soal UTUL UGM. Nah, di deskripsi saya sudah sematkan link untuk teman-teman bisa paham dulu atau bisa mengerjakan dulu soal-soal yang akan kita bahas di dalam video kita kali ini. Nah, teman-teman bisa pause dulu videonya, baru nanti setelah itu kita akan coba untuk bahas soal-soal tersebut. Oke? Nah, sebelum kita bahas, mari kita intro dulu. Oke teman-teman, kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, soal yang pertama itu menanyakan mengenai soal dari UGM atau UM-UGM ya. Nah, yang pertama mempertanyakan mengenai daerah-daerah berikut merupakan tempat terjadinya pemberontakan DITI, kecuali. Nah, teman-teman, kalau teman-teman dapat soal yang ada kata kecuali, teman-teman harus fokuskan dulu kata kecualinya. Karena biasanya kata kecuali ini adalah kata yang sering mengecoh kita ketika kita mengerjakan soal. Nah, maka dari itu biasanya jawabannya pun adalah jawaban yang kebalikan dari 4 jawaban lain. Biasanya seperti itu ya. Oke, kita akan coba bahas dulu tempat terjadinya DITI. Oke, yang pertama itu yang A itu ada Jawa Barat di bawah Kartosuwiryo, yang B Jawa Tengah di bawah Amir Fattah, yang C Jawa Timur di bawah pimpinan dari Ahmad Hussein, yang D Sulawesi Selatan adalah di bawah Kahar Muzakar, dan E Kalimantan Selatan di bawah Ibnu Hajar. Nah, teman-teman, biar teman-teman mudah dalam memahami atau mengingat terkait dengan DITI, ini ada cara untuk mengingat ya, biar cepat atau lebih paham mengenai DITI yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, cara ingatnya adalah kalian ingat aja, kami dihajar kahar. Oke? Jadi setiap elemen kata di sini ini nantinya akan merepresentasikan DITI-nya atau tokoh-tokohnya siapa aja sih. Nah, yang pertama untuk yang K. K itu berarti kita akan lihat ada nama tokoh bernama Kartosuwiryo yang berasal dari Jawa Barat. Yang Aminya adalah Amir Fattah yang ada di Jawa Tengah. Untuk yang D itu adalah Daud Bere, yaitu di Aceh. Yang I Hajar itu adalah Ibnu Hajar yang ada di Kalimantan Selatan. Dan Kahar berarti adalah Kahar Muzakar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, dari kelima tokoh tersebut berarti siapa sih atau apa sih yang tidak termasuk dari DITI yang ada di berbagai daerah di Indonesia? Nah, berarti jawabannya nomor 1 adalah yang C ya, Jawa Timur di bawah pimpinan Ahmad Hussein. Kalau Ahmad Hussein dikenal sebagai pimpinan dari Dewan Banteng atau Dewan Perjuangan yang akan melahirkan PRRI Permesta. Oke, next. Oke, teman-teman, mari kita lanjut lagi di soal kedua. Nah, soal kedua adalah soal dari SBMPTN di tahun 2012. Yang ditanyakan adalah mengenai tujuan dari gerakan separatis DITI yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo adalah. Nah, di sini bentuk soalnya ada di 1, 2, 3, 4. Nah, gimana sih cara jawabnya? Nah, kalau cara jawabnya adalah kalau misalkan A jawabannya berarti opsi 1, 2, dan 3 itu adalah benar. Nah, kalau B berarti opsi jawaban 1 dan 3 yang benar. Kalau C, 2 dan 4 berarti benar. Kalau D berarti 4 aja yang benar. Kalau E berarti 1, 2, 3, 4 jawabannya benar semua. Oke, maka dari itu yuk kita coba bahas soalnya. Nah, untuk tujuan dari gerakan separatis DITI Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo itu bisa kita lihat dari proklamasi yang disampaikan oleh Kartosuwiryo yang isinya bisa dicek ya, ada setidaknya 2 kata yang ditebalkan yang bisa dikatakan menjadi alat analisa kita untuk bisa menjawab soal di nomor 2 ini. Nah, ada kata mengenai berdirinya negara Islam Indonesia dan yang kedua adalah berlakunya hukum Islam.
di negara Islam Indonesia? Oke, kita coba cek jawabannya. Nomor 1, apakah 1 itu betul opsinya? Mendirikan atau membentuk negara daulat Islam Indonesia? Salah ya. Kenapa salah? Karena di situ ada kata daulat. Oke. Dia mungkin benar jika daulat itu diganti katanya menjadi darul. Karena kalau kita lihat singkatan dari DITI sendiri adalah Darul Islam ya, bukan Daulat Islam. Berarti 1 salah. 2, memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul nggak? Betul ya, karena kita bisa cek ya di isi proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia bahwasanya berdirinya Negara Islam Indonesia yang berlaku adalah hukum Islam. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang Republik Indonesia atau NKRI, hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45. Sehingga ketika Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia, secara otomatis Kartosuwiryo juga menginginkan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Berarti 2 jawabannya betul. Yang 3, memperbaiki nasib umat Islam di Indonesia. Betul nggak? Nah, karena kalau 3 itu pun kalau misalkan betul, tidak ada opsi jawabannya ya. Kalau 2, 3, 4. Nah, sedangkan jawabannya berarti adalah C. Karena yang 4 kalau kita cek ya, mendirikan negara Islam Indonesia. Betul? Betul. Karena udah jelas ya, kata-kata kata yang ditebalkan di dalam proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia adalah berdirinya negara Islam Indonesia. Berarti jawaban di nomor 2 adalah C. Oke teman-teman, itu dia adalah jawabannya. Kalau gitu, mari kita next di soal selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan cek di soal nomor 3 ya, yaitu soal dari SBMPTN di tahun 2021. Yang ditanyakan adalah mengenai gerakan DITI di Jawa Tengah muncul di wilayah Brebes, Tegal, Pekalongan, dan Kebumen. Gerakan DITI di wilayah ini memiliki kekuatan yang besar karena, jawabannya apa sih? Nah kalau kita bahas mengenai gerakan DITI Jawa Tengah, gerakan DITI Jawa Tengah ini kan nantinya akan dipelopori oleh Amir Fattah ya, yang dimana Amir Fattah sendiri nantinya melakukan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah ini dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor. Nah, terutama terkait dengan hasil perjanjian Renville ya, yang bisa dikatakan sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, hingga permasalahan yang berkaitan dengan mobilisasi dari tentara-tentara atau laskar-laskar yang ada di wilayah-wilayah selain dari wilayah Republik Indonesia yang ada di Jawa Tengah dan Jogja untuk diminta mengosongkan kantong-kantong gereja. Nah, Amir Fattah sendiri nantinya setelah memproklamasikan berdirinya DITI yang ada di Jawa Tengah, dia akhirnya mulai mempengaruhi beberapa kesatuan-kesatuan laskar atau mantan-mantan laskar yang ada di daerah di Jawa Tengah, yaitu ketika Batalion 426 Kudus dan Magelang dan Angkatan Umat Islam yang berhasil dipengaruhi oleh Amir Fattah. Sehingga akhirnya setelah Amir Fattah berhasil mempengaruhi beberapa elemen-elemen baik dari militer maupun dari laskar, maka kekuatan Amir Fattah adalah kekuatan yang cukup besar sehingga akhirnya pemerintah sangat sulit untuk bisa menumpas pemberontakan dari DITI Jawa Tengah. Nah, Batalion 426 Kudus Magelang ini siapa sih sebenarnya? Nah, Batalion 426 Kudus Magelang ini sebenarnya adalah mantan dari laskar-laskar yang diterima sebagai bagian dari keanggotaan dari TKR yang nantinya dia masuk sebagai atau dulunya adalah mantan dari Hizbullah atau Laskar Hizbullah, di mana Batalion 426 Kudus Magelang adalah batalion yang bisa dikatakan menaruh rasa simpati terhadap Amir Fattah, sehingga akhirnya Amir Fattah yang berhasil mempengaruhi kekuatan dari batalion tersebut itu mendapatkan dukungan yang besar. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang A ya. Itu dia jawabannya. Begitu kita next. Teman-teman, mari kita lanjut lagi di soal nomor 4 ya. Nah, soal nomor 4 adalah soal yang berasal dari SNMPTN di tahun 2008. Yang ditanyakan adalah mengenai gerakan Ratu Adil adalah gerakan yang muncul didorong oleh apa sih? Nah,
sebelum kita jawab soalnya, kita perlu tahu dulu atau kita perlu kenal dulu secara singkat aja ya terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan gerakan Ratu Adil. Nah, gerakan Ratu Adil sendiri sebenarnya adalah salah satu gerakan atau suatu konsep yang nantinya akan sangat mempengaruhi alam pikiran dari masyarakat Jawa secara keseluruhan, bahwasanya masyarakat Jawa itu meyakini bahwasanya berdasarkan dari ramalan Jayabaya bahwa suatu saat akan ada atau akan muncul seorang juru selamat yang nantinya akan membawa kebebasan bagi masyarakat Jawa. Dan bisa dikatakan konsep Ratu Adil ini nantinya akan menjadi salah satu paham yang selalu diidam-idamkan oleh masyarakat Jawa, khususnya di masyarakat di masa penjajahan, bahwa mereka akan lepas dari setiap rasa ketidakadilan dan rasa-rasa yang nantinya tertekan atau penderitaan yang mereka hadapi. Nah, konsep Ratu Adil ini nantinya bisa kita lihat dari beberapa jenis gerakan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai gerakan Ratu Adil. Misalkan kalau di Jawa itu ada yang namanya gerakan Samin. Itu salah satu bentuk dari konsep atau gerakan Ratu Adil ya. Tapi juga nantinya beberapa tokoh yang nantinya akan dianggap sebagai Ratu Adil. Contohnya kayak misalkan kalau di masa pergerakan nasional Indonesia itu ada tokoh pergerakan bernama Cokro Aminoto. Itu dianggap sebagai sosok Ratu Adil. Tapi tidak terbukti ya bahwasanya Cokro Aminoto sebagai Ratu Adil. Tapi kalau di materi DITI, materi pemberontakan atau gerakan disintegrasi bangsa, konsep Ratu Adil ini nantinya akan dimanfaatkan oleh tokoh bernama Raymond Westerling ya, yang nantinya akan membentuk suatu pasukan bernama APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, yang nantinya akan menjadi salah satu peristiwa yang terjadi di tahun 50 di mana APRA itu menginginkan agar negara Pasundan dan tentara-tentara APRA yang nantinya menjadi tentara penjaga di negara Pasundan. Dan bisa dikatakan konsep Ratu Adil ini nantinya akan disalahgunakan oleh Raymond Westerling untuk kepentingan pribadinya ataupun kelompok-kelompok yang tergabung dalam pasukan Kenil. Oke, itu ya. Jadi jawabannya apa sih? Nah, jawabannya kalau kita lihat adalah yang didorong atau yang mendorong lahirnya gerakan Ratu Adil adalah karena faktor yang berkaitan dengan kepercayaan. Oke, jadi jawabannya nomor 4 ini adalah A. Gerakan Ratu Adil adalah gerakan kepercayaan dari rakyat Jawa akan datangnya juru selamat. Oke, kalau gitu mari kita next. Oke, teman-teman, mari kita lanjut lagi di soal di nomor kelima. Nah, soal nomor 5 yaitu soal dari SBMPTN di tahun 2017. Yang ditanyakan adalah terkait dengan gerakan APRA ya, yang dipimpin oleh Raymond Westerling dapat ditumpas melalui apa? Oke, nah penumpasan untuk pemberontakan yang dilakukan oleh APRA itu ada dua sisi ya. Nah, yang pertama adalah upaya penumpasan APRA itu adalah yang pertama dengan pengiriman pasukan APRIS ke Bandung. Jadi setelah di bulan Januari tahun 50 APRA melakukan penguasaan terhadap kota Bandung atau melakukan pembantaian terhadap masyarakat yang ada di Bandung, maka akhirnya pemerintahan Hatta atau kabinet Hatta di era RIS atau Republik Indonesia Serikat akhirnya melakukan pengiriman pasukan APRIS ke Bandung. Sedangkan nantinya Hatta akan bertemu dengan Hirschfeld, salah seorang komisaris tinggi Belanda di Indonesia, untuk mendesak agar APRA atau Raymond Westerling itu keluar dari kota Bandung. Nah, dalam upaya untuk melakukan penumpasan terhadap pasukan APRA, ternyata nantinya pasukan APRA itu berhasil untuk didesak keluar dari kota Bandung. Sehingga akhirnya Raymond Westerling memutuskan untuk melarikan diri dan dia akhirnya kembali ke Belanda. Sedangkan dalam proses untuk penumpasan APRA sendiri, ternyata ada satu tokoh yang ternyata terlibat dalam gerakan APRA ini, yaitu adalah Sultan Pontianak, yang merupakan atau di era pemerintahan RIS dia menjabat sebagai Menteri Negara tanpa portofolio, yaitu bernama Sultan Hamid II. Sehingga nantinya di masa gerakan APRA ini ternyata ada dua tokoh. Jadi selain Westerling juga ada Sultan Hamid II. Oke teman-teman, itu dia adalah jawabannya. Berarti jawabannya yang A ya. Oke, kalau gitu mari kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, mari kita lanjut lagi pembahasan soal kita di nomor ke-6. Oke, di nomor 6 ini ditanyakan adalah terkait dengan soal di SBMPTN 2018.
Yang ditanyakan adalah peristiwa yang menyebabkan rakyat Jawa Barat menuntut pembubaran negara Pasundan dan bergabung dengan pemerintahan RI adalah apa? Nah, ini adalah masih berhubungan dengan soal sebelumnya ya, yaitu mengenai peristiwa APRA, atau berarti jawabannya B. Nah, gimana cara untuk menjawab soal ini? Nah, kita perlu tahu dulu bahwasannya peristiwa APRA sendiri adalah salah satu peristiwa yang nantinya bisa dikatakan akan memunculkan rangkaian demonstrasi anti federal yang ada di sejumlah daerah di Indonesia. Atau bisa kita samakan bahwasanya pasca peristiwa APRA sendiri, nantinya Republik Indonesia Serikat yang telah terbentuk dari tanggal 27 Desember 49 hingga nantinya di tanggal 17 Agustus tahun 50 nantinya akan dibubarkan. Bisa dikatakan peristiwa APRA ini nantinya akan mempercepat proses dari bubarnya Republik Indonesia Serikat. Karena setelah kemunculan dari demonstrasi anti-federal di sejumlah daerah di Indonesia dan termasuk menuntut agar seluruh negara-negara bagian yang ada di Republik Indonesia Serikat untuk bergabung kembali ke dalam bentuk negara kesatuan, ini akan mengakibatkan juga kemunculan dari beberapa peristiwa-peristiwa yang ada di daerah Indonesia Timur, yaitu ketika ternyata dampaknya adalah tadi ya, selain pembubaran RIS, juga permasalahan yang berkaitan dengan lahirnya peristiwa Andi Agis maupun Republik Maluku Selatan. Jadi gerakan demonstrasi anti-federal ternyata mengakibatkan semakin terbukanya kemungkinan akan adanya penyatuan Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan. Oke teman-teman, berarti jawabannya adalah yang B ya, peristiwa APRA. Oke, maka dari itu mari kita lanjut lagi. Oke teman-teman, mari kita bahas soal di nomor 7. Nah, soal nomor 7 adalah soal yang berasal dari UTUL UGM atau UM-UGM ya di tahun 2005. Yang ditanyakan adalah terkait dengan penyebab dari pemberontakan Andi Agis di Sulawesi Selatan. Nah, tadi ya saya sudah sampaikan juga terkait dengan bagaimana keterhubungan antara peristiwa APRA dengan lahirnya peristiwa yang ada di Indonesia Timur seperti Andi Agis maupun dari lahirnya Republik Maluku Selatan. Oke, kita akan coba jawab soalnya. Nah, untuk peristiwa Andi Agis sendiri nantinya ada beberapa penyebab mengapa pemberontakan Andi Agis ini bisa terjadi. Nah, permasalahan pertama adalah gara-gara permasalahan dari peleburan Kenil ke dalam APRIS. Oke, nah, teman-teman bisa dicek di video yang sudah saya sampaikan ya, atau yang sudah saya upload terkait dengan peristiwa Andi Agis. Tapi intinya permasalahan terkait dengan lahirnya peristiwa Andi Agis ini akan sangat berkaitan erat dengan peleburan Kenil ke dalam APRIS. Karena yang menjadi masalah adalah ketika Kenil bergabung ke dalam APRIS, di mana APRIS sendiri nantinya tidak hanya ada Kenil, tapi juga ada mantan tentara TKR yang secara historis kedua elemen tersebut, Kenil maupun TKR, adalah dua musuh, oke, di masa-masa dari 45 atau 1945 sampai dengan tahun 1949. Tetapi setelah KMB muncul, maka Kenil harus melebur ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang ditakutkan ketika Kenil bergabung ke dalam APRIS, maka akan terjadi yang namanya diskriminasi terhadap tentara Kenil. Nah, Andi Agis sendiri juga adalah mantan dari tentara Kenil. Itu adalah penyebab pertama. Nah, penyebab kedua yang nantinya melahirkan pemberontakan Andi Agis adalah berkaitan dengan peleburan dari negara Indonesia Timur ke NKRI. Atau bisa dikatakan bahwasannya ketika negara Indonesia Timur atau NIT bergabung ke dalam NKRI, ternyata informasinya itu terlalu cepat didengar oleh Andi Agis, atau bisa dikatakan rencana penyatuannya itu terlalu terburu-buru. Itu yang mengakibatkan Andi Agis sendiri mungkin adalah tokoh yang juga menolak terkait dengan peleburan negara Indonesia Timur ke dalam NKRI. Apalagi setelah tadi ada yang namanya gerakan demonstrasi anti-federal yang ada di sejumlah daerah-daerah di Indonesia, termasuk di beberapa daerah di negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat, yaitu ketika nantinya gerakan anti-federal atau demonstrasi anti-federal juga terjadi di Makassar. Itu yang mengakibatkan akhirnya untuk menjaga stabilitas di wilayah Makassar, maka pemerintahan pusat itu akhirnya mengirim pasukan APRIS dari Jawa ke Makassar, terutama dari batalion Hein Victor Worang yang diutus ke Makassar. Ini yang nantinya akan menjadi pemicu mengapa akhirnya Andi Agis melakukan pemberontakan kepada pemerintah pusat.
karena menganggap bahwasannya seharusnya ya tentara-tentaranya Andi Aziz atau tentara Kenil yang ada di Makassar yang seharusnya bisa menjaga daerah Makassar, bukan pasukan APRIS yang dari Jawa yang nantinya diutus ke Makassar. Itu yang mengakibatkan akhirnya Andi Aziz melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Oke teman-teman, itu adalah terkait dengan jawaban dari kenapa Andi Aziz akhirnya memberontak. Berarti jawabannya apa? Kita cek ya, jadi jawabannya adalah yang D. Yang menjadi masalah utamanya adalah gara-gara penolakan Andi Aziz sendiri terhadap kedatangan tentara APRIS dari unsur TNI, terutama yang berasal dari Jawa. Oke teman-teman, itu dia jawabannya. Maka dari itu, yuk kita lanjut lagi bahas soalnya. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi pembahasan kita di soal nomor 8. Soal yang berasal dari ujian mandiri atau UTUL UGM 2005. Nah, ditanyakan soalnya adalah terkait dengan latar belakang dari timbulnya pemberontakan PRRI Permesta. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang dari timbulnya pemberontakan PRRI Permesta? Nah, teman-teman sebenarnya bisa juga ya lihat di video yang sudah saya buat terkait dengan peristiwa PRRI Permesta. Bisa dicek di playlist Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa. Tapi ada beberapa hal yang nantinya perlu diingat aja ya terkait dengan pemberontakan PRRI Permesta. Nah, yang pertama, apa yang melatar belakanginya? Yaitu adalah terkait dengan krisis internal antara militer pusat dan daerah. Beberapa krisis yang berkaitan dengan masalah kebijakan-kebijakan pemerintah ya, seperti permasalahan terkait dengan pengurangan jumlah tentara dalam kebijakan daerah tahun 48 yang mengakibatkan nantinya divisi Banteng dari pimpinan Ahmad Hussein harus dikurangi jumlahnya, sehingga akhirnya divisi tersebut berkurang dan menyusut hingga hanya menyisakan atau nantinya akan dibentuk suatu resimen yang bisa dikatakan mengakibatkan tentara-tentara daerah ini mulai merasa sakit hati ya terhadap pemerintah pusat atau kebijakan pemerintah pusat. Dan khususnya nantinya krisis internal militer pusat dan daerah juga akan terjadi nanti di tahun 1952 ketika nantinya di masa pemerintahan Kabinet Wilopo mengadakan suatu kebijakan untuk melakukan pengurangan kembali jumlah tentara sekaligus juga mengurangi anggaran pertahanan. Ini yang mengakibatkan tentara daerah menuntut agar Kementerian Pertahanan sekaligus juga pimpinan militer pusat yaitu adalah Nasution untuk dimobilisasi atau demobilisasi ya, karena dianggap tidak mampu untuk menjawab keresahan-keresahan dari daerah, terutama dari militer daerah, yang malah menimbulkan satu peristiwa yang bernama adalah peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Oke, jadi krisis internal militer pusat dan daerah ini nantinya akan berdampak besar ya terhadap nantinya faktor kedua yang menjadi latar belakang dari pemberontakan PRRI Permesta. Yaitu apa? Yaitu adalah ternyata perkembangan dari krisis internal militer pusat dan daerah ini nantinya malah bergeser ke arah tuntutan otonomi daerah. Jadi nantinya militer-militer di daerah yang hidup di bawah kesejahteraan itu menginginkan agar pemerintahan daerah itu mendapatkan otonomi daerah untuk membangun daerahnya masing-masing, karena menganggap bahwasannya pemerintahan pusat terlalu tersentralisasi. Apalagi pembangunan-pembangunan itu hanya terfokus di Pulau Jawa, khususnya di pusat di Jakarta, sedangkan pembangunan daerah itu seakan-akan diabaikan. Ini yang mengakibatkan akhirnya militer-militer di daerah ini mencoba untuk menuntut agar dilaksanakannya otonomi daerah. Walaupun pada akhirnya tuntutan tersebut itu tidak menemui titik yang tepat ya, atau titik yang baik, sehingga akhirnya terjadilah pemberontakan PRRI Permesta. Oke teman-teman, itu adalah dua faktor utama yang nantinya menjadi latar belakang timbulnya pemberontakan PRRI Permesta. Nah, berarti jawabannya apa? Nah, jawabannya berarti ada 3 kemungkinan. Yang C, kita coba cek ya. Ketidakpuasan alokasi keuangan dari pusat ke daerah. Apakah ini jawabannya? Oke, mungkin bisa benar ya. Yang D, adanya perlakuan tidak adil terhadap daerah-daerah. Mungkin bisa benar. Yang E, kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat yang belum dapat membangun daerah. Nah, untuk jawabannya di nomor ke-8 ini adalah E, kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat yang belum dapat membangun daerah. Karena yang C, kenapa C ini masih belum tepat jawabannya? Karena ini hanya berkaitan dengan alokasi keuangan. Sedangkan
tuntutan yang nantinya ingin disampaikan kepada pemerintah pusat adalah tidak hanya terkait dengan keuangan, tapi juga bagaimana pemerintah daerah itu diberikan kesempatan untuk memerintah dirinya sendiri. Oke, jadi yang C itu masih belum secara utuh bisa menggambarkan terkait dengan pemberontakan PRRI Permesta. Yang D, adanya perlakuan tidak adil terhadap daerah. Kenapa yang D kurang tepat juga? Nah, perlakuan tidak adil terhadap daerah-daerah ini juga kata-katanya atau kalimatnya ini masih belum bisa juga menggambarkan secara utuh terkait dengan pemberontakan PRRI. Perlakuan tidak adil yang mana yang dimaksud? Yang masih belum jelas ya. Sedangkan yang E itu sudah dengan jelas menggambarkan ya, bahwasanya yang menjadi faktor kenapa akhirnya terjadi pemberontakan PRRI Permesta adalah berkaitan dengan rasa kekecewaan dari dewan-dewan militer daerah, terutama ya, terhadap kebijakan pemerintah pusat yang belum dapat membangun daerah, gitu ya. Maka akhirnya lahirlah tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah. Maka nantinya terbentuklah 4 dewan militer yang ada di daerah, seperti Dewan Gajah, Dewan Mangguni, Dewa Garuda, dan juga Dewan Banteng. Oke, yang intinya mereka sepakat untuk menuntut agar pemerintah memberikan otonomi daerah. Oke, itu dia adalah jawaban dari soal di nomor 8. Maka dari itu, yuk kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita di soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini adalah soal yang berasal dari ujian mandiri dari UTUL UGM ya, masih sama 2007. Oke, yang ditanyakan adalah terkait dengan operasi militer di Sumatera pada bulan Februari tahun 58 yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Dimaksudkan untuk menumpas pemberontakan apa? Nah, sebenarnya untuk soal seperti ini kita bisa langsung eliminasi ya beberapa kemungkinan jawaban. Oke? Nah, ada beberapa kata kunci yang bisa kita lihat ya terkait dengan cara untuk mengeliminasi jawabannya. Yang pertama adalah kata kunci di operasi militer Sumatera, oke, di tahun 58 dan Kolonel Ahmad Yani. Oke, ini ada terkait dengan beberapa hal yang bisa kita langsung eliminasi. Nah, yang pertama, yang A, apakah jawabannya Permesta? Nah, kalau Permesta adalah pemberontakan yang nantinya munculnya itu bukan di Sumatera ya, tapi dia ini adanya di Sulawesi. Tepatnya ada di Sulawesi Utara. Oke, berarti yang A tidak termasuk ya. Yang B, DITI. Nah, DITI tadi udah kita bahas ya, setidaknya ada 5 DITI dan salah satunya memang ada di Sumatera, tepatnya ada di daerah Aceh ya, yaitu DITI-nya dari Daud Bere. Oke, yang C, RMS. RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Selatan. Nah, nggak mungkin ya, berarti ya operasi militernya di Sumatera. RMS berarti jawabannya tidak tepat. Yang D, Kahar Muzakar. Masuk sebagai bagian dari DITI, tapi dia ada di di Sulawesi Selatan. Itu berarti jawabannya juga salah. Yang jawabannya adalah yang E terakhir adalah PRRI. Nah, berarti jawaban kemungkinannya ada 2 ya. Kalau enggak yang B, DITI, yaitu ada yang namanya PRRI. Nah, kalau kita lihat jawabannya adalah yang E berarti ya. Nah, kenapa yang E? Karena kalau DITI Aceh itu operasi militernya itu bisa dikatakan tidak berakhir dengan baik ya, karena pada akhirnya terakhir DITI Aceh itu baru bisa berakhir setelah adanya musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang nantinya akan mengakhiri pemberontakan DITI Aceh dengan jalur damai. Sedangkan untuk Sumatera adalah dengan jalur operasi militer yang nantinya akan kita kenal dengan operasi militer di PRRI. Itu ada 3 jenis operasinya. Nah, operasi pertama ada yang namanya operasi tegas dari pimpinan Kaharudin Nasution. Nah, sedangkan untuk operasi yang kedua ada yang namanya operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Ahmad Yani. Sedangkan untuk yang ketiga ada yang namanya operasi Sadar, pimpinan dari Ibnu Sutowo. Oke, jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah yang PRRI karena operasi 17 Agustus adalah pimpinan dari Ahmad Yani. Oke, itu adalah soal di nomor 9. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai soal di nomor 10, yaitu adalah soal yang berasal dari SPMB di tahun 2007. Yang ditanyakan adalah terkait dengan salah satu alasan utama dari dukungan Amerika Serikat terhadap pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara pada tahun 1958 adalah,
Apa sih jawabannya? Nah, untuk bisa memahami mengenai peta politik Amerika Serikat atau pergerakan Amerika Serikat di tahun 58, kita perlu juga untuk menghubungkannya dengan peristiwa di dunia. Terutama ini berarti ada di masa-masa ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet ini bersitegang dalam era Perang Dingin ya. Nah, berarti Amerika Serikat itu membantu PRRI Permesta dalam upayanya untuk memberontak terhadap negara karena permasalahan yang berkaitan dengan ketakutan dari Amerika Serikat bahwa Soekarno ini semakin lama semakin dekat dengan komunisme. Oke, terutama bagaimana Soekarno ternyata mendukung keberlangsungan Partai Komunis Indonesia, pimpinan dari D.N. Aidit. Termasuk juga bagaimana Soekarno juga memiliki kedekatan hubungan dengan Uni Soviet maupun dengan China ya. Sehingga akhirnya ini yang mengakibatkan Amerika Serikat ternyata melakukan pemasokan persenjataan dan alutista kepada PRRI Permesta, terutama Permesta di Sulawesi Utara, untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Dan bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI Permesta itu bisa kita lihat dari jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Alan Lawrence Pope ya, di mana Alan Lawrence Pope ini nantinya ternyata merupakan seorang mantan tentara dari Amerika Serikat yang nantinya bertugas di CIA, sebuah dinas mata-mata Amerika Serikat yang ternyata berhasil untuk ditembak jatuh pesawatnya. Dan akhirnya ternyata terbukti Amerika Serikat mendukung upaya pemberontakan PRRI Permesta. Berarti jawabannya untuk nomor 10 adalah D. Amerika semakin cemas terhadap kedekatan Soekarno dengan PKI. Oke, itu dia adalah jawaban dari soal nomor 10. Nah, itu dia teman-teman, adalah pembahasan dari soal di Baksos ya, bahas kumpulan soal sejarah. Nah, terima kasih ya sudah menyaksikan terkait dengan video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga ya. Maka dari itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Baksos selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan dadah!